Prof. Andi. Seperti biasa, saat istirahat siang, aku pulang untuk makan. Baru turun dari angkot, terlihat ada bapak, Mbak Sarah, dan Tia berdiri depan pintu. Pintu yang terbuka lebar, bisa terlihat juga ada emak di dalam. Ternyata kedatanganku langsung disambut ibu dengan ucapan agar meminta izin ke Tia untuk bisa menggantikan Mas Arga sebagai bapak. Ya, aku sangat menyayangi Tia. Selama ini ia yang membuat rumah ini berwarna dan ramai. Tapi semenjak ia tak tinggal lagi di sini, ada rasa yang kurang. Biasanya terdengar rengek Tia minta belikan cemilan. Tak ada yang menemaniku lagi main catur dengan tawa yang membubarkan suasana sepi. Jika dengan menjadi bapak tiri Tia bisa membuatku tak jauh darinya dan ibu juga senang, aku rela menepis semua rasa ke Mbak Sarah yang tadinya sebatas kakak akan kurubah menjadi rasa pada seorang istri. Gimana Tia? Apakah mau jika Om Andi pengganti Papa Tia? Kuulangi pertanyaan ini. Tia dari tadi hanya diam terpana dengan ekspresi seperti terkejut atau bingung. Entahlah. Jawab Tia. Biar Tia bisa balik lagi ke rumah ini. Kamar Tia masih sama kok. Nanti biar nenek yang antar jemput sekolah. Habis itu kita bisa jalan ke minimarket beli cemilan yang Tia suka. Ibu juga berusaha membuat Tia menyetujui permintaanku. Bu Rina, jangan buat Tia tertekan dengan pernyataan itu. Lagian yang menjalani rumah tangga adalah Sarah. Toh apapun yang terjadi, mau Sarah tak menikah dengan Andi, lah Tia masih tetap cucu ibu. Bapak memperjelas seperti tak menyetujui keinginan ibu. Apakah karena sikapku? Semakin hari rasa tertekan dan beban dengan permintaan ibu agar aku menikahi seorang gadis semakin bertambah. Bukan aku tak mau, tapi entah kenapa tak ada yang membuat hati ini tertarik. Perjodohan yang diinginkan ibu sekarang lantaran aku takut ibu dirawat lagi di rumah sakit. Tak ada keluarga lain semenjak Mas Arga tak pulang. Rasanya hanya ibu satu-satunya keluarga yang aku punya. Ditambah kepergian Tia dan Mbak Sarah, hidup ini semakin terasa sepi. Pak, saya tidak membuat Tia tertekan. Lah, ia cucu kesayangan saya. Lagian ini hanya pendapat yang bisa dipertimbangkan. Takutnya nanti punya bapak tiri yang bukan dari keluarga, Tia malah kurang kasih sayang. Bisa jadi setelah Sarah hamil lagi, Tia semakin terabaikan. Tapi kalau dengan Andi, semua kekhawatiran itu tak akan terjadi. Saya jamin itu. Ibu terdengar agak memaksa. Namun aku bisa apa? Semua keinginan ibu sudah aku turuti. Tapi sepertinya Tia masih diam. Pak, sebaiknya kita pergi. Emak gak pengen Tia semakin dihasut. Mbak Sarah melangkah ke pintu. Tunggu, Bu Zainab. Kita harus selesaikan ini dulu. Jangan sampai Sarah terlanjur menikah dengan lelaki itu, tapi Tia malah terabaikan. Ibu berusaha menghentikan emak. Sampai dekat pintu, atau tepatnya di dekatku juga, emak membalikan badan melihat ke ibu. Bu, Sarah bukan seorang ibu kejam yang membiarkan anaknya begitu saja. Kecuali putra ibu yang sudah belok itu. Bahkan sampai sekarang ia tak memikirkan Tia. Jadi jangan ucapkan kata-kata yang sebenarnya itu ditujukan ke ibu. Ucapan emak juga. Tapi iya benar, Mas Arga sudah berubah dan makin parah. Makanya Andi bisa menggantikan Bu. Menggantikan dari mana?
kita sama-sama lihat. Kalau emak tak melanjutkan katanya, ia malah melirik padaku, seolah sadar tak enak menyinggung aku. Dan aku tahu maksud ucapannya. Ya, ia pasti mengira aku ini juga seperti Mas Arga. Sudah, Mak, sudah. Ayo pulang. Bapak juga berbalik melangkah ke pintu. Tia sama sekali tidak menjawab. Ia tetap diam sambil melihat semua yang ada di depan matanya. Kehebohan ibu dan emak yang makin menjadi. Sangat terlihat emak tidak menyukai aku jadi mantunya. Bisa maklum karena aku adik Mas Arga. Baliklah sama kakek hari Minggu nanti. Om jemput ya. Kita main catur lagi sambil ngemil. Iya, Om, jawab Tia pelan, seperti tertekan. Di sini aku melihatnya tertekan karena tak ada jawaban yang terdengar. Semoga saja tidak mempengaruhi langkahnya ke sini. Jika Tia tidak menerimaku sebagai bapak tiri, tak masalah. Asal ia tetap ke sini tanpa ada batasan. Karena Mbak Sarah hanya mantan menantu ibu. Nek, Tia balik dulu. Tia mendekati ibu lalu mencium punggung tangan ibu. Besok kesini lagi ya, Tia. Ibu memeluk Tia. Iya, Nek. Akhirnya mereka meninggalkan rumah ini. Sangat terlihat emak tak menyukai aku. Sementara bapak mungkin berusaha netral, meskipun ucapannya terdengar juga tidak menyetujui. Tapi mau diapakan? Toh orang tua Mbak Sarah juga punya hak memutuskan. Seharusnya kamu lebih agresif, Ndi. Ini malah melempem aja, cerocos ibu. Setelah mereka meninggalkan rumah ini, aku menghela nafas besar. Rasanya sesak kalau ibu selalu mendesak, seperti mengenalkan seorang gadis. Malah ibu yang terlihat agresif, mengemukakan kelebihanku. Kadang cerita ibu dilebih-lebihkan agar terlihat menarik depan gadis dan orang tuanya. Namun tetap saja aku menerima keputusan akhir kalau sang gadis menolak melanjutkan. Sudahlah, Bu, tolong jangan desak aku. Ini bukan mendesak. Kamu ingat lelaki yang datang malam itu ke kontrakan Sarah? Itu sainganmu, Di. Ibu mulai duduk di sampingku. Ya, aku sangat ingat. Ia lelaki yang gagah. Aku jauh kalah. Namun entah kenapa aku tak merasa bersaing. Jika Mbak Sarah bahagia bersama lelaki itu, aku turut senang. Hei, ibu memukul pundakku. Kok malah diam? Sudahlah, Bu. Mbak Sarah punya pilihan sendiri. Lagian di antara kami tak ada rasa lebih. Alah, masalah rasa mah gampang. Dengan sering bersama bisa timbul sendiri kok. Percuma berdebat dengan ibu. Tetap saja ada jawaban. Dan aku pasti kalah. Pantas, kamu masih lajang. Gini terus, kapan ibu punya cucu darimu? Andaikan Sarah bisa memberi ibu cucu lagi. Si Arga aja bisa. Masa kamu enggak? Hanya Sarah, wanita yang bisa membuat keajaiban itu. Keajaiban, alisku langsung bertaut. Aneh saja mendengar perkataan ibu. Ya, keajaiban yang bisa membuat ibu punya cucu. Lah, gadis lain mana bisa? Bukan aku tak ingin punya keturunan. Aku sudah capek dijodohkan dan ujung-ujungnya ditolak terus. Pernah suka dengan seorang gadis, tapi ia tak suka. Bisa jadi nasib membuat aku menjadi bujang lapuk. Tuh kan, diam lagi. Kapan kamu bisa lebih agresif, Ndi? Wanita lebih suka dipepet, bukannya didiamin. Ibu bangkit dari duduk. Sudahlah, Bu. Sebaiknya carikan wanita lain saja. Mbak Sarah mana mau sama aku. Makanya tunjukin perhatian. Temui dia dan bawakan sesuatu yang membuatnya senang.
Aku nggak biasa gitu, Bu. Makanya dicoba. Biarpun emak dan bapaknya nggak suka, tapi taklukkan hati Sarah. Tapi Bu, nggak ada tapi-tapian. Lihat sore ini, Sarah pasti datang karena ibu yang minta. Saat itu, tunjukkan perhatianmu. Tapi Bu, tapi, udah deh, turuti perkataan ibu. Biar hidupmu nggak seperti Arga. Sampai sekarang aja, ibu malu ketemu teman pengajian. Mereka pasti sudah tahu. Sekarang ibu hanya di rumah saja dan Tia pun tak ada. Hari tuaku merana. Ibu mulai menangis. Ini yang tak kusuka. Sudahlah Bu. Aku bangkit berdiri lalu menggusuk punggung ibu. Pokoknya kamu harus pepet Sarah sebelum ia menikah. Suara ibu terdengar parau karena menangis. Kalau begini aku mana sanggup membantah. Tapi kalau Mbak Sarah tetap gak mau, gimana Bu? Pasti itu karena lelaki itu tak bisa kau saingi. Coba dulu dan usaha. Iya Bu, terpaksa dia menjawab. Aku tak yakin jika ini berhasil. Ibu meminta agar aku lebih agresif. Caranya saja aku tak tahu. Bagiku tak menjadi suami Mbak Sarah tak apa-apa, asalkan Tia bisa tetap di sini. Yang penting Mbak Sarah bahagia, karena aku tahu ia sangat terluka dan kecewa, ulah kakakku. Tuhan tak pernah berniat seperti ini. Aku hanya bersikap biasa saja. Tapi orang-orang memandangku miring, seolah aku lelaki. Namun sebenarnya, jauh di lubuk hatiku, aku ingin seorang istri dan punya keturunan. Tapi siapa yang mau denganku? Meskipun aku sudah punya kerjaan tetap dan cukup umur, tak menjamin kalau ada seorang wanita mau jadi istriku. Mulai besok cari tempat latihan karate di... Apa Bu? Ide gila macam apa ini? Aku tak suka kekerasan. Latihan karate hanya akan membuat tulang sakit. Terlalu banyak gerakan. Ide ibu ada-ada aja. Bersambung.